Ibu, Bapak, serta sahabat setia Remas semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, Kamis 16 Oktober 2025. Sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54, saya mengambil tema mengapa kita menolak kebenaran. Bacaan kita hari ini mengungkapkan teguran keras Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi seperti yang disebutkan di dalam ayat 47. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam-makam nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dalam bagian ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka tampak menghormati para nabi dengan membangun makam-makam mereka. Tetapi sebenarnya hidup mereka menolak pesan para nabi tersebut. Mereka melakukan penghormatan lahiriah, tetapi tidak mengikuti isi pewartaan para nabi, panggilan untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran Allah. Ini adalah bentuk kemunafikan yang mendalam. Menghormati masa lalu sambil menutup mata terhadap kebenaran yang hadir di hadapan mereka. Lebih lanjut, Yesus menuduh mereka telah mengambil kunci pengetahuan. Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah sendiri dan bahkan menghalangi orang lain untuk masuk. Kunci pengetahuan ini mungkin melambangkan pemahaman yang benar tentang Taurat dan kehendak Allah yang seharusnya mereka ajarkan. Namun, alih-alih membimbing orang kepada Allah, mereka justru menjadi penghalang. Mereka memonopoli kebenaran, tetapi tidak menggunakannya untuk membawa kehidupan. Teguran Yesus ini sangat tajam dan tidak mengherankan jika para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi sangat marah. Mereka tidak mencari kebenaran, melainkan mencari cara untuk menjebak dan membungkam Yesus. Reaksi mereka menunjukkan betapa sulitnya bagi hati yang keras untuk menerima teguran, bahkan ketika teguran itu datang dari kebenaran ilahi. Renungan ini, saudara sekalian, mengajak kita untuk tidak berhenti pada bentuk luar iman, misalnya menghadiri ibadah, membaca kitab suci, atau mengaku beriman tetapi sungguh-sungguh menghidupi kebenaran yang kita dengar. Tuhan menghendaki hati yang terbuka, bukan sekedar penampilan religius. Kadang suara kebenaran yang datang melalui orang lain, entah itu teman, pemimpin rohani, atau bahkan peristiwa hidup yang terasa menegur kita, namun justru di sanalah kasih Allah bekerja, mengundang kita untuk bertumbuh. Ada 3 poin yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan Injil Lukas pada hari ini. Yang pertama, evaluasi diri. Apakah kita sering menghormati kebenaran masa lalu atau tradisi sambil menolak kebenaran yang menantang kita hari ini? Yang kedua, keterbukaan terhadap pengetahuan ilahi. Apakah kita menggunakan kunci pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya, Roh Kudus, dan komunitas iman untuk masuk lebih dalam ke dalam kerajaan-Nya dan membimbing orang lain? Ataukah apakah kita justru menyimpannya untuk diri kita sendiri atau bahkan menggunakannya untuk menghalangi orang lain? Yang ketiga, menerima teguran. Bagaimana reaksi kita ketika kebenaran yang tidak nyaman diungkapkan kepada kita? Apakah kita marah dan kita mencari cara untuk menyerang pembawa pesan? Ataukah kita merendahkan hati
dan membiarkan firman itu menguji dan membentuk diri kita. Marilah kita berdoa agar hati kita selalu terbuka terhadap kebenaran, meskipun itu menantang dan tidak nyaman. Semoga kita tidak menjadi seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang menolak terang dan menghalangi orang lain untuk melihatnya. Sebaliknya, biarlah kita menjadi pembawa terang yang sejati, yang dengan rendah hati menerima dan membagikan kunci pengetahuan yang membawa kepada kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih dan berkah dalam